rumah prospeknya, beliau juga doa gitu. Dan alhamdulillah ternyata closing. Artinya apa? Yang membuat selama ini kita merasa nggak berkembang besar, yang membuat kita gagal di bisnis kita adalah kita tidak sering lupa, tidak melibatkan Allah. Oke, kita yakin pada Allah, tapi apakah implementasinya sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita? Sesimpel itu sebenarnya, karena kita tinggal minta aja sama Allah. Allah Maha mengabulkan gitu ya. Contoh misalnya, ya Allah, saya pingin Engkau berikan mitra belian ya Allah, yang cara kerjanya persis seperti saya. Al-Fatihah. Itu. Ya Allah, saya pingin ya Allah bisa menjual produk ini ya Allah, kok teman-teman bisa, saya juga pingin ya Allah. Makanya kalau di tim kita sering kekuatan batin gitu ya, sering-sering batin gitu, sering-sering minta sama Allah, sering-sering komunikasi dengan Allah. Sampai hari ini pun saya merasa Mbak Novi ngomongnya enak ya. Saya bilang bukan saya pinter menurut saya gitu ya, karena saya biasa-biasa saja. Saya kuliah juga 7 tahun yang harusnya 5 tahun jadi 7 tahun ya. Karena betul, karena saya juga bukan cum laude, saya cuman saya karena seneng bisnis gitu ya, jadi saya sering cuti gitu, saya kuliahnya 7 tahun. Jadi artinya memang nggak butuh pinter gitu, yang penting kita yakin kepada Allah dan selalu libatkan Allah. Seperti kita misalnya menemui persoalan dengan mitra gitu, kita curhat aja ke Allah, ya Allah ini ada konsultasi mitra, berikan ilmumu ya Allah supaya saya bisa menyelesaikan persoalan ini gitu. Karena kadang menurut pikiran kita benar, tapi belum tentu menurut Allah itu jauh ke depan lebih baik. Jadi yakin kepada Allah ini harus melibatkan terus, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Allah itu ada gitu, Allah itu ngikut kita gitu. Itu teman-teman ya, yakin kepada Allah. Nah berikutnya adalah yakin kepada diri sendiri. Yakin kepada diri sendiri ini juga hal yang paling penting. Banyak dari kita itu nggak berhasil karena sebenarnya diri kita sendiri ya. Jadi mungkin kita mikir ya itu kan gini, jadi mesti aja gitu, aku kan nggak bisa gitu, aku kan ibu rumah tangga gitu, aku kan nggak sekolah. Nah hati-hati teman-teman, keyakinan pada diri sendiri itu harus kita bangun. Allah menciptakan manusia itu sudah sebaik-baik makhluk. Bahkan ketika diciptakan Nabi Adam, itu iblis dan malaikat saja diminta bersujud. Artinya manusia diciptakan dengan kelengkapannya oleh Allah yang luar biasa. Jadi kita yang harus kita pikirkan adalah tinggal syukurnya dan sering mengatakan jika orang lain bisa, maka saya pasti bisa. Jika Allah ridho berikan Pak Juli pendapatan 200 juta per bulan, ya Allah, engkau maha kaya, engkau punya diri, engkau memiliki diri hamba dengan sebaik-baiknya, maka engkau pasti bisa gitu. Engkau pasti membisahkan saya gitu. Bisa sama seperti top leader. Nah seperti itu teman-teman. Jadi yakin kepada diri sendiri itu harus gitu ya. Jadi nggak peduli tuh kita ini nggak sekolah kayak, kita lulusan S2 kayak, SD SMP gitu ya, atau S3 gitu. Yang penting yakin kepada diri sendiri bahwa orang lain bisa, maka diri kita pasti bisa. Itu ya. Yang kedua, yakin kepada diri sendiri. Yang berikutnya, yakin kepada perusahaan. Nah ini penting banget teman-teman. Saya lihat beberapa yang keluar dari bisnis ini ketika bagaimana mereka menjadi mandiri, salah satunya adalah tidak percayanya kepada perusahaan gitu ya. Nah itu hati-hati. Jadi kita ini sudah di perusahaan yang luar biasa gitu. Perusahaannya perusahaan syariah. Memperjuangkan syariah saya yakin nggak mudah gitu ya. Dengan perjuangan yang ibaratnya perjuangan uang, perjuangan mental dan sebagainya, dan itu diusahakan oleh perusahaan gitu. Juga insya Allah pemimpinnya soleh-soleha gitu, itu yang menjadikan perusahaan ini saya yakin ajaib ke depannya gitu ya. Terus juga pemiliknya Bunda Guril gitu, terus putra-putrinya gitu, itu yang membuat kita harus yakin. Kalau kita yakin, maka kita bisa meyakinkan orang lain gitu. Kalau kita sendiri nggak yakin, ya gimana kita bisa meyakinkan gitu ya. Yang berikutnya yakin kepada produk. Nah yakin kepada produk ini juga penting teman-teman ya. Jangan sampai nih kita punya produk suplemen herbal propolis, tapi kita pakainya produk lain. Nah itu mengganggu banget. Itu mengganggu banget dalam bisnis ini.
Jadi kalau bisa yakin pada produk, makanya Pak Juli selalu katakan 3M gitu ya, memakai, menceritakan, menjual. Jadi memakai dulu, pakai dulu gitu. Jadi itu yang teman-teman saya bilang, saya ada beberapa mitra gitu ya, penjualan red kopi kenceng gitu, penjualan propolis kenapa nggak kenceng gitu. Ternyata dia kebiasaan menjual produk lain, propolis yang harganya cuma ratusan ribu gitu, 100.000 gitu ya. Nah, akhirnya ketika nawarkan Aruna Daily, itu juga mesti bikinnya produknya mahal. Saya bilang sudah pakai nggak gitu. Nah itu mahal ya, nggak pakai. Nah itu gitu ya, kalau kita aja nggak pernah pakai, gimana kita bisa yakinkan orang lain. Jadi makanya pakai dulu produknya, yakin pada produknya, maka insya Allah kita bisa menjual lebih mudah. Karena menjual itu mudah kok. Jadi menjual itu sebagai menceritakan apa yang sudah kita pakai, kita akan mudah ya. Itu teman-teman. Berikutnya sebenarnya kalau dibahas lebih banyak lagi ya, cuma biar cepat aja. Yakin, yang kelima adalah yakin kepada marketing plan. Nah ini ya teman-teman, keyakinan itu dibentuk karena ilmu, keyakinan itu dibentuk karena kita tahu ya. Dari tahu maka hanya menjadi yakin. Contoh umroh, kalau orang nggak paham ilmunya gitu ya, bahwa umroh itu menghapus dosa kita, mengabulkan doa-doa kita gitu ya, dan Allah akan mengganti uang kita, saya yakin gitu ya teman-teman, nggak Allah mudahkan bisa kerentek ingin ke Baitullah. Sama halnya dengan keyakinan gitu ya, keyakinan kepada marketing plan, pada perusahaan itu dibangun karena kita paham ilmunya. Nah itu kenapa kita harus belajar. Jadi mau nggak mau belajar ngitung gitu ya, meskipun aduh aku ini bukan orang yang seneng ngitung, apalagi ngitung duit yang nggak ada gitu ya, miliaran belum punya, gajian aja masih puluhan ribu gitu. Nah tapi teman-teman harus tahu gitu ya, kalau teman-teman nggak tahu marketing plan-nya gimana, teman-teman mau bisa berbagi kepada mitra kita. Karena ingat, mitra kita di bawah itu beragam, ada mitra yang memang detail hitungannya pingin, ada yang memang enggak. Itu kenapa kita juga harus belajar. Nah, mulai disiapkan, mungkin bisa memberi contoh ya. Saya tuh sering upload di YouTube itu khusus marketing plan. Jadi pembahasan marketing plan sampai beberapa sesi gitu. Jadi supaya mitra kita itu tahu. Jadi saya nggak perlu jelasin ulang-ulang, yang penting lihat aja videonya gitu ya. Sudah ada, lihat aja videonya gitu. Tinggal kita review aja. Nah ini ya, jadi penting ilmu. Yang berikutnya yakin kepada jalur sponsorship. Nah jalur kepada jalur sponsorship ini apa maksudnya? Kepada leader-leader atas kita. Yakini leader atas kita adalah orang-orang yang on system ya, orang-orang yang ingin kita sukses dibandingkan siapapun di bisnis ini. Nah, jadi kita kalau sudah yakin pada jalur sponsorship, insya Allah kita akan bisa. Maksudnya seperti apa? Mungkin saya bisa bantu sebentar. Oh, saya nggak bisa share screen ya. Jadi misalnya gini, sebentar. Nah, ini teman-teman. Oke, lihat seperti ya. Jalur sponsorship itu seperti ini. Misal, ini teman-teman kita ya, kita daftar. Di sini pasti ada wasilah. Nah, wasilah ini orang yang mengenalkan kita pertama kali di bisnis ini. Jadi sesuatu nggak ada yang kebetulan gitu ya. Allah takdirkan kita bertemu dengan perusahaan ini, pasti ada wasilahnya. Nah kayak gini ya, ini wasilah. Kemudian di atasnya ini ada leader kan gitu. Nah misal gitu ya, kalau ada mitra baru A ini mendaftar pertama kali, yang kita harus lakukan supaya kita bisa sukses di usaha ini, kenalkan leader-leader atas. Nah, jangan malah disembunyikan dengan leader atas. Kenapa? Karena bisnis ini akan lebih mudah kalau kita kerjakan sama-sama gitu. Artinya tidak mesti kita itu bisa namanya manusia, semangat on enggak. Tapi kalau kita bisa minta bantuan leader-leader kita yang akan, ketika kita mungkin lagi nggak semangat, leader yang akan menghandle untuk membakar semangatnya mitra. Itu kenapa semakin banyak leader atas justru semakin mudah kita bisa sukses gitu loh. Jadi jangan salah, wah kalau gitu aku enak di bawahnya Mbak Novi misalnya, ada mitra baru saya bilang gitu. Ya saya bilang justru malah nggak ke handle gitu, karena leader atas kan mikirin sistem gitu. Tapi yang dampingi ke lapangan gitu ya, ngajarin ngitung satu persatu kan
leader-leader yang langsungnya teman-teman semua. Jadi teman-teman harus dikenalkan gitu ya, leader atasnya. Ini Bu, di sini nanti Ibu akan dibantu oleh ini. Nah, gimana Mbak kalau misalnya leader atas saya nggak on system tuh misalnya jualannya sih macam-macam gitu ya, senangnya ngajak belum selesai ini diajak pindah ke sini. Nah itu jangan diedifikasi, jangan dikenalkan, tapi tetap hormati wasilah. Cuman nggak usah dikenalkan, langsung loncat ke atasnya. Yang on system siapa? Kenalkan. Jadi yang ini nggak usah dikenalin, kenalkan yang atas. Paling mentok Pak Juli Irmayanto gitu ya. Jadi kalaupun misalnya Mbak, ini nggak aktif, gimana? Yakini di usaha ini bukan bisnisnya leader, bukan bisnisnya mitra. Kalau mitra nggak jalan, nggak apa-apa, ini bisnis Anda sendiri gitu. Kalau leader nggak jalan, ini bisnis Anda sendiri gitu. Jadi terus lari ke atas gitu ya, yang jalankan usaha ini. Kalaupun nggak ada yang jalan ya sudah gitu ya. Memang Allah takdirkan kita harus survive gitu. Segala sesuatu yang nggak ada itu ada sekarang, sesuatu yang nggak ada gitu. Contoh pesawat terbang gitu, itu sesuatu yang nggak ada dulu, tapi di apa jadi mimpi jadi ada. Jadi kalau memang nggak ada sama sekali ya sudah gitu ya berjuang sendiri karena ini bisnis kita. Tapi alhamdulillah di usaha ini kan kita banyak leadernya yang membantu ya, banyak. Ada Pak Juli Irmayanto, itu luar biasa, saya mengenal beliau luar biasa gitu ya, membina mitra-mitra gitu, terutama mitra-mitra bawah sampai mitra-mitra kita yang Masya Allah yang japri gitu ya. Saya belum pernah mendapatkan leader seperti beliau ya, mitra-mitra bawah sekali yang nggak tahu sampai itu kedalaman berapa gitu. Japri, beliau jawab, kapan beliau telepon, beliau doain, itu menurut saya patut kita tiru gitu ya, kualitas seorang pemimpin gitu yang memperhatikan luar biasa mitra-mitra bawahnya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi yakin kepada jalur sponsorship. Oke. Berikutnya Mas Seril. Nah, yang berikutnya ya, yakin kepada peluang bisnis MLM syariah. Nah, ini penting gitu ya. Jangan sampai kita masih debat aja MLM ini haram, apa halal, yang lain sudah dapat 100 juta per bulan, kita masih debat itu aja gitu ya. Nggak dapat nanti rezekinya. Ingat, yakin itu dibentuk karena ilmu, makanya belajar. Alhamdulillah kita sudah disediakan perusahaan luar biasa. Kemarin ilmu itu ya Pak Kiai Muslim ya, itu yang Pak Bukhari Muslim ya Pak Bukhari Muslim itu luar biasa gitu. Kita jadi makin paham bahwa MLM syariah itu ada gitu, dan alhamdulillah kita masuk di dalamnya gitu, kita diajarkan caranya. Itu menurut saya luar biasa support sistem perusahaan menyediakan ke kita. Makanya kita harus terus memupuk dengan ilmu sehingga keyakinan itu makin bertambah. Nah, saya sarankan teman-teman yang mungkin mau mencontoh saya gitu ya, dan tim saya biasanya saya pegangi beberapa buku. Nah, yang pertama adalah buku Pak Juli itu ya, Sultan. Yang kedua buku ada namanya The Secret of MLM. Nah, itu rahasia MLM. Nah, itu menurut saya wajib punya, karena di situ membangun keyakinan kita kepada bisnis MLM. Terus yang kedua, cukup 3 itu aja sebenarnya. Yang kedua itu buku Sukses Garanti. Jadi garansi sukses di bisnis MLM. Nah, itu menurut saya cukup itu, miliki, dibaca pelan-pelan, insya Allah akan membentuk keyakinan teman-teman semua bahwa bisnis MLM itu bisnis yang bagus, bisnis yang luar biasa untuk dijalankan, sehingga kita semakin semangat menjalankannya dan kita bisa menularkan keyakinan ke banyak orang untuk bisa bergabung menjadi mitra-mitra kita. Itu ya. Oke, lanjut. Ini sudah waktunya masih 2 ini Mas Arief. Cukup ya Mas Arief? Insya Allah cukup, dan lanjut. Lebih semangat nih yang lain dengerin nih. Yang ketiga adalah goal setting. Nah, ini penting ya, membangun impian itu berbeda dengan goal setting. Kalau impian itu kan sesuatu yang kita mimpikan. Kalau goal setting itu sudah jelas. Nah, makanya Bunda Ingrid ilmunya adalah SMART gitu ya, harus spesifik, measurable gitu. Jadi artinya harus jelas. Kalau ingin punya mobil, mobilnya warna apa, merek apa. Kalau ingin ke Bali
Baitulahnya sama siapa. Jadi kalau saya dulu saya punya gambar Baitullah, di situ saya kasih foto, diedit gitu kan, sekarang banyak tuh edit-edit, diedit ada foto orang tua saya gitu ya sama